Dan inilah kecemburuan daripada malaikat kegelapan kepada kita. Saya ingat beberapa hari lalu saya ceritakan bagaimana si iblis itu sendiri waktu berbicara. Dia katakan, manusia itu bodoh. Manusia itu diberikan waktu dan kesempatan untuk bertobat, tetapi manusia menyia-nyiakan, katanya. Nah, karena itu syukuri penebusan ini. Itu sangat diharapkan oleh si Lucifer itu sendiri. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Ya, jadi kalau saat ini engkau mengetahui hidupmu benar, ya, nah maka ketahuilah engkau lahir daripada Elohim. Ya, engkau lahir daripada Elohim. Emang ada yang lahir daripada iblis, Bu? Nah, ada anak-anak iblis, yaitu siapa? Mereka yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena mereka lah yang memberikan diri mereka. Iblis menjadi bapaknya. Ya, bukan Tuhan tidak mengasihi. Tuhan mengasihi setiap manusia. Karena kasih karunia Tuhan berikan, kesempatan Tuhan berikan, bukan hanya kepada orang-orang yang mengenal Kristus. Kesempatan itu Tuhan berikan kepada setiap orang, bahkan yang tidak mengenal Kristus sama sekali. Jadi sekali lagi saya sampaikan di sini, kasih karunia itu adalah kesempatan yang Tuhan telah bukakan dan Tuhan telah berikan bagi kita, supaya kita layak untuk masuk ke kerajaan sorga. Namun di dalam kesempatan itu, bukan berarti hukum-hukum Tuhan dibatalkan. Tetapi di dalam kesempatan itu sama ibaratnya dengan kesempatan yang diberikan kepada seorang perempuan sundal. Waktu dia diketahui dengan sundalnya, maka orang-orang hendak menghukum dia, ya kan? Nah, tetapi apa? Tuhan datang menghampirinya. Dan di saat itu Tuhan mengucapkan satu kalimat. Berdirilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia untuk dia hidup. Secara khusus saya pernah bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan tuliskan waktu dia menulis di tanah? Berapa kali ya? 2 kali apa 3 kali itu? Dia tulis 2 kali ya. Dia menulis di tanah. Saya pernah tanya Tuhan, Tuhan, apa sih yang Tuhan tuliskan di tanah itu? Karena saya penasaran ya, karena kita sudah mendengar suara Tuhan. Yang dia tuliskan hanya dialah hakim. Karena saat itu orang-orang hendak menghakimi dia. Ya. Hanya dia yang menentukan setiap manusia itu. Ya. Kita harus menyelidiki setiap hidup kita. Apakah kita sudah pantas menjadi hakim bagi sesama kita? Jangan selumbar di mata orang lain, balok di mata kita, kita tidak perhatikan. Ya. Karena seringkali orang ya hanya melihat kelemahan-kelemahan, hanya mencari-cari celah, hanya mencari-cari kesalahan. Hal inilah yang dicekal oleh Tuhan daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Waktu kejadian di Matius 7 ayat 7. Markus ya. Markus 7 ayat 7. Tentang yang dikatakan engkau mengabaikan perintah Tuhan karena perintah adat istiadat nenek moyang. Nah, ini berbicara apa? Ini bukan berbicara adat istiadat seperti di tanah Batak, bukan, ya. Nah, ini berbicara tentang kebiasaan, karena sesungguhnya adat istiadat itu adalah kebiasaan atau tata cara atau pola hidup. Ada perbedaan dengan budaya. Budaya itu ada untuk kebersamaan, ya. Nah, jadi kalau sebenarnya ada acara-acara itu kebudayaan itu, ya. Kalau adat istiadat itu yang Tuhan sampaikan nih ya. Adat istiadat itu adalah tata cara peraturan-peraturan kita untuk hidup, pola hidup kita. Nah,
Saat itu murid-murid Tuhan Yesus hendak makan, sedang makan. Tetapi mereka makan tidak cuci tangan. Nah, saya mau bertanya kepada saudara, apakah Tuhan membenarkan hal itu kepada murid-muridnya? Sebenarnya tidak. Terbukti apa? Sampai sekarang kita makan tetap pakai cuci tangan, ya kan? Nah, namun yang Tuhan lihat adalah hati orang Farisi yang hanya mencari-cari kesalahan, ya. Itu saja. Oleh karena itu sebagai manusia, janganlah kita mencari-cari kesalahan. Kalau menurutmu seseorang itu salah, kasih itu tegur nyata, tegur secara nyata. Jangan di luar sana, tahu nggak si ini begini. Nah, ada nanti yang digunjingkan di sosial media, ikut menggunjingkan kembali. Saya katakan stop dengan mulut pencibir. Stop dengan pengejek-pengejek. Sebab apa? Di akhir zaman akan timbul pengejek-pengejek. Jangan jadikan diri saudara untuk terlibat di dalamnya, ya. Nah, jadi namun berikanlah hidupmu untuk mengasihi. Kalau memang saudara melihat bajunya jelek, compang-camping, tidak layak, tegur dia. Kalau saudara melihat seseorang itu benar-benar memang tidak ada keteraturan dalam hidupnya, tegur dia dengan kasih, ya kan? Nah, jangan lihatlah si Adu itu. Dia itu begini, dan dia itu sesat, sampaikan ke yang lain. Kalau memang ada kesesatannya, tegur, bawa dia kepada Tuhan. Karena Tuhan datang kepada orang berdosa, ya. Tuhan datang bukan kepada orang benar, karena orang benar ini akan membawa jalannya kepada kemuliaan, ya. Nah, tetapi dia datang kepada orang berdosa karena orang berdosa ini tidak tahu bagaimana mereka untuk datang kepada Kristus, ya, kecuali mereka yang mengeraskan hati, ya. Nah, jadi Tuhan itu datang kepada orang berdosa. Tuhan datang kepada orang-orang terhilang dan orang-orang tersesat. Oleh karena itu praktekkanlah kasih itu, ya, untuk mengasihi sesama. Jangan mencari-cari celah, jangan mencari-cari kesalahan, ya. Tadi kita ngomongnya ke sana, lupa saya dari mana itu tadi, kenapa bisa sampai ke sana. Oke? Nah, tapi yang jelas tadi jikalau kita tahu bahwa ia adalah benar, maka kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya, ya. Setiap orang yang berbuat kebenaran adalah lahir daripada Kristus. Oke. Pasal yang ketiga, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Elohim. Kita disebut sebagai anak. Ada keistimewaan antara manusia dengan malaikat. Sementara kita manusia sangat bangga, ya, ada malaikat seperti itu, ya. Nah, jadi ada malaikat enggak sebenarnya? Ada. Dan saya mengakui keberadaan malaikat karena saya pernah diberkati oleh mereka. Banyak pertemuan-pertemuan secara mimpi, secara penglihatan saya melihat mereka dengan wajah mereka, ya, tinggi mereka memang luar biasa, ya. Nah, ada keistimewaan antara manusia dengan malaikat. Manusia disebut sebagai anak, malaikat tidak. Oleh karena itu bersukacitalah dengan pangkat ini, dengan gelar ini yang Tuhan berikan bagi kita. Kita disebut sebagai anak-anak Elohim. Sementara malaikat tidak. Kita ditebus, malaikat tidak. Dan inilah kecemburuan daripada malaikat kegelapan kepada kita. Saya ingat beberapa hari yang lalu saya ceritakan bagaimana si iblis itu sendiri waktu berbicara. Dia katakan, manusia itu bodoh. Manusia itu diberikan waktu dan kesempatan untuk bertobat, tetapi manusia menyia-nyiakan, katanya. Nah, karena itu syukuri penebusan ini. Itu sangat diharapkan oleh si Lucifer itu sendiri. Dia tidak memiliki kesempatan sekalipun. Engkau dan saya Tuhan berikan kesempatan bahkan berulang-ulang kali. Namun jangan sesat, Tuhan juga tidak menginginkan dirinya untuk dipermainkan. Jadi jangan sekarang berdosa, besok datang memohon ampun sama Tuhan. Oh, jangan sesat, saudara. Tuhan juga Tuhan yang adil.
ya. Jangan hanya hidup di dalam kasih karunia ini yang hanya dengan pemahaman yang salah. Oh, di dalam kasih karunia, nah, kita tidak usah bersusah-susah lagi. Kesempatan yang Tuhan berikan itu, di sana kita harus kerjakan, ya. Oh, kembali lagi ke yang tadi, ya. Kita harus mengerjakan kesempatan itu. Sudah dibeli tiket, sudah dikasih tiket, sudah dikasih kesempatan. Oleh karena itu kerjakanlah supaya kita masuk, berjuang untuk kesempatan ini. Bukan berarti di dalam kesempatan, di dalam kasih karunia, saudara menjadi merajalela untuk melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan. Sudahlah, kan nanti diampuni Tuhan. Kan nanti Tuhan berdaulat. Berdaulat ya Tuhan ya. Sedikit aja aku bohongnya. Oh, enak sekali hidup saudara. Ya, ini saya gerak menyampaikan. Ya. Jangan sembarangan mengatakan kata berdaulat. Jangan sembarangan mengatakan perkataan-perkataan, oh Tuhan mengerti kok, gitu. Hati-hati ya. Ini sebenarnya sangat mendukakan hati Tuhan, bahkan membuat dia geram ya. Dosa tetap dosa, sekecil apapun tetap dosa. Mungkin di dunia ini saudara melihat hukum itu. Jikalau saudara mencuri 5.000 dan 5 miliar, ini ada perbedaan yang sangat besar. Di mana 5.000 oke lah, udah suruhlah dia pulang. Nah, tapi dosa mencuri 5 miliar harus dihukum ya dengan proses pengadilan. Tetapi saudara harus mengingat, di dalam Tuhan mencuri 5.000, mencuri 5 miliar tetap ada di meja penghakiman. Ya, jadi hati-hati. Mau dosa kecil saudara katakan sama saja dengan dosa. Kalau memang harus berdosa, bagus, besar aja sekalian, selesai, game over, ya. Dingin sekalian, panas ya. Jangan suam-suam kuku. Ya. Karena anak-anak Elohim tidak akan berbuat dosa lagi, ya. Nah, jadi itu adalah kesempatan. Kasih karunia adalah kesempatan. Seperti perempuan itu, berdirilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Kalau berbuat dosa lagi, maka ia akan mati. Maka ia akan binasa, ya. Nah, jadi di sini juga di saat Tuhan datang ke dalam dunia sebagai anak manusia, dia memberikan kesempatan. Kesempatan itu dikatakan untuk apa? Oke, kamu sudah kubebaskan ya. Dosa-dosamu itu sudah kuhapuskan. Tetapi bangkitlah, berdirilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi di dalam kasih karunia, di dalam pengetahuan akan keselamatan, kita tidak bisa berbuat dosa lagi, ya. Jangan sesat, Tuhan tidak mau dipermainkan. Oke, kita lanjut. Kita tadi disebut sebagai anak-anak Elohim, dan memang kita anak-anak Elohim. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia. Keren. Dunia tidak mengenal kita. Kita di sini siapa? Anak-anak Elohim. Kenapa dikatakan dunia tidak mengenal anak-anak Elohim? Karena banyak hal yang kita kerjakan, yang kita perjuangkan. Kalau kita menuju kebenaran, penyatuan di dalam pribadi Kristus, maka kita akan tertolak. Akan tertolak. Saya ingat lagi percakapan waktu dengan si iblis itu, dia katakan kepada saya, aku mengenal engkau. Engkau mengenal aku katanya. Dan aku mengenal engkau katanya. Tetapi dunia tidak mengenalmu, kata si iblis itu langsung sama saya. Karena apa? Saya mengerjakan apa yang sepenuhnya di dalam Tuhan. Di saat saya mengerjakan apa yang sepenuhnya di dalam Tuhan, memang semuanya ini aneh, tidak pernah timbul di dalam hati, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, sehingga terasa aneh bagi dunia, sehingga apa? Ditolak. Waktu dia berkata demikian, saya memang benar-benar sedih. Iblis saja tahu, dan memang benarlah. Iblis yang lebih berpengetahuan akan hal ini, siapa-siapa saja yang berasal daripada Tuhan, daripada manusia, ya. Iblis mengenali anak-anak yang benar-benar dipakai oleh Tuhan. Tetapi manusia apa? Banyak yang buta, banyak yang menutup telinga, banyak yang menutup mata hati. Untuk membuka, untuk menerima segala kebenaran-kebenaran daripada Kristus. Akhirnya apa? Datang Tuhan, tertinggal.
Ya, hati-hati saudara. Jadi supaya kita mengenali apa yang ada di hadapan kita. Jangan lebih pintarlah si iblis daripada kita untuk mengenali segala sesuatu ya. Nah, karena itu dunia tidak mengenal. Di dalam 1 Korintus 2:14 dikatakan, perkara roh bagi dunia itu suatu kebodohan. Karena mereka tidak mengenalnya, mereka tidak mengetahuinya. Ya. Perkara roh hanya diketahui oleh orang-orang rohani. Jadi supaya saudara mengerti apa yang saya sampaikan sama saudara, kepada saudara, dan apa yang saya sampaikan selama ini, maka menyatulah di dalam pribadi Kristus, maka saudara akan mengerti apa yang saya maksud. Kasih Tuhan belum berlimpah dalam hidup saudara jikalau saudara tidak melakukan perintah Tuhan sekecil apapun. Dunia tidak akan memahami itu. Tetapi jikalau saudara adalah orang yang benar-benar berlimpah kasih Tuhan diam dalam saudara, maka saudara akan mengerti akan hal itu ya. Sebab hal itu bukan hal yang sulit ya. Haleluya. Jadi perkara-perkara roh adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati ya. Namun semua itu Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Jadi kalau itu belum pernah kamu dengar, bukan berarti itu alasan untuk mengatakan, oh tidak benar itu. Kalau belum pernah kamu lihat, oh aneh itu dari setan itu. Kalau belum pernah timbul di dalam hatimu, jangan katakan, harus kita uji segala sesuatu. Memang benar uji, tapi sandingkan dengan firman Tuhan ya. Jangan asal untuk menuduh-menuduh tanpa pengetahuan yang penuh. Terlebih kalau kamu tidak mengalami. Tetapi yang ada katakan kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan kepada saya Tuhan, apa sebenarnya yang aku lihat ini. Karena aneh gitu. Saya tidak mau Tuhan menjadi orang dunia yang tidak memahami. Saya mau menjadi orang rohani yang memahami. Karena kalau sudah menjadi orang rohani, hal-hal spiritual ini akan kita mengerti. Kita akan tahu mana yang dari Tuhan, mana yang enggak gitu ya. Jadi tidak akan bayang-bayang. Itu nyata kita ketahui. Ya. Oke, kita lanjut. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Elohim. Ya, haleluya. Saudara anak Elohim. Saya juga anak Elohim. Terpujilah nama Tuhan di atas segalanya. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, artinya di situ tubuh apa kita nanti, seperti apa kita nanti di saat kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana kita nanti keadaan kita. Tetapi yang kita tahu, di saat kedatangannya kita telah bersiap-siap. Di saat Dia datang, kita tidak malu lagi. Kita telah percaya kalau kita akan ikut bersama-sama Dia di dalam kemuliaannya. Jadi persiapkan hidup saudara dan saya untuk menyongsong kedatangan Tuhan ya. Harus benar-benar. Saat ini yang harus saudara persiapkan di dalam hidup saudara selama ada di dalam dunia. Persiapan menyongsong kedatangan Tuhan ya. Jangan di saat mau ujian, mau interview, mau acara pesta, persiapan kita luar biasa. Karena itu berbicara hal yang sementara, tapi persiapkan segala sesuatunya untuk kedatangan Tuhan ya, untuk waktunya Tuhan, untuk hari Tuhan. Karena di sanalah masa depan kita yang sesungguhnya. Di sanalah hidup kita yang sesungguhnya. Apa yang kita lihat inilah yang sesungguhnya tidak nyata. Apa yang tidak kita lihat itulah sesungguhnya yang akan menjadi nyata. Yang akan menjadi kekal sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, bersukacitalah engkau, berbahagialah engkau yang percaya walau tidak melihat. Ya. Haleluya, kita lanjut. Haleluya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci.
Jadi kalau pengharapanmu untuk ikut di dalam kemuliaannya, maka kita haruslah hidup suci. Kita harus menyucikan hidup kita. Jadi setiap orang yang berpengharapan akan hari itu, akan Kristus, akan kehidupan yang kekal, maka kita harus menyucikan diri. Sama seperti dia yang adalah suci, ya. Kuduslah sebab Tuhan itu adalah kudus, ya. Nah, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Elohim. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Elohim, ya. Jadi kalau kita berbuat dosa, dosa apapun itu, sekecil apapun itu, maka kita melanggar hukum Elohim. Jadi Tuhan itu Tuhan yang adil. Setiap pelanggaran akan menuju kepada kebinasaan, ya. Nah, oleh karena itu selidiki hatimu senantiasa, jangan ada pelanggaran sekecil apapun dalam hukum Tuhan, ya. Kita lanjut. Dan kamu tahu, ini ayat yang kelima ya, pasal ketiga tadi. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Nah, ia telah menyatakan dirinya. Nah, ia telah datang menyatakan dirinya. Untuk apa? Menghapus segala dosa. Kembali tadi kepada kesempatan atau kasih karunia. Jadi di dalam kasih karunia itu, ia menghapus segala dosa. Ibarat seperti orang tua yang menghajar anaknya, ya. Memukul anaknya atau memberikan kesempatan. Janganlah dulu memukul, ya. Seorang anaknya ketahuan mencuri. Sementara hukum yang telah diberikan orang tuanya, kalau anaknya berdosa tidak akan bisa masuk ke dalam rumah itu. Nah, akhirnya salah seorang anaknya mencuri. Maka hukum tetaplah hukum. Berarti di dalam hukum itu anaknya itu tidak bisa lagi masuk ke dalam rumah. Tetapi orang tua tersebut tidak bisa menyangkal dirinya. Kalau dia mengasihi, sama seperti Kristus kepada saudara dan saya, Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya oleh karena kasihnya. Oleh karena itu dikatakan, di saat kita tidak setia, dia tetap setia. Di saat kita tidak mengasihi, dia tetap mengasihi. Karena apa? Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Kalau dia itu setia, kalau dia itu mengasihi, ya. Nah, jadi karena kasih orang tua tersebut, maka dia memanggil anaknya kembali. Dia datang keluar rumah. Dia menjumpai anaknya. Seperti inilah kedatangan Tuhan ke dalam dunia. Nah, orang tua tersebut datang. Dan orang tua tersebut katakan, oke, kamu bisa masuk ke rumah. Tapi aku mau melihat hidupmu. Kamu jangan berbuat dosa lagi. Nah, dan orang tua memperhatikan bagaimana dia di luar sana. Sehingga di saat tiba waktunya, kesempatan yang diberi, karena di dalam kesempatan itu kan orang tua itu memberikan dia waktu di luar sana untuk merubah segala hidupnya. Maka orang tuanya melihat, orang tuanya sudah menetapkan waktu, gitu. Saya melihat dulu sebulan ini perubahanmu, gitu. Kita juga diberikan waktu. Jangan saudara merasa Tuhan tidak memberikan waktu. Ada batasan waktu dalam bumi ini, ya. Nah, di saat orang tua tersebut melihat bahwa di saat waktu yang ditetapkan tiba dan orang tuanya melihat dia tetap setia, maka dia akan dibawa kembali. Begitu juga dengan saudara saat ini. Di saat Tuhan memberikan kesempatan itu, dia menghapus dosa. Tuhan melihat bagaimana saudara setelah kedatangannya itu sampai saat ini, ya. Apakah kita masih berbuat dosa atau tidak? Nah, kalau masih berbuat dosa, seandainya anak tersebut masih berbuat dosa, dia tetap di luar sana, dia tetap dalam kebinasaan, ya. Begitu juga dengan kita. Di saat kita berbuat dosa, maka kita tetap dalam kebinasaan.
Jadi di saat kesempatan itu Tuhan berikan sampai waktunya, yaitu sampai semuanya sebelum semuanya terjadi, kata Tuhan. Sebelum semua terjadi, maka kita harus benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi cari perkenanan Kristus dengan apa? Melakukan kehendak Tuhan, ya. Nah, jadi di dalam kesempatan itu kita harus melakukan, jangan berbuat dosa lagi. Nah, supaya ia menghapus dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Ayat yang ke-6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima penebusan dosa yang telah diberikan, maka kita telah menyatu di dalam Kristus, maka kita tidak bisa berbuat dosa lagi, ya. Ini harus kita pegang, saudara. Kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Setiap orang yang berbuat dosa, tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jadi kalau masih ada dosa dalam diri saudara dan saya, berarti kita tidak akan melihat Tuhan. Dan itu tandanya kita tidak mengenal Tuhan. Karena kalau kita telah mengenal Tuhan, kita tahu Dia Tuhan yang adil itu. Kita tahu Dia Tuhan yang kasih dan adil. Tuhan yang kasih, Tuhan yang menyatakan diri, memberikan pengampunan. Tetapi Tuhan yang adil, Tuhan yang menyatakan segala hukum di dalam setiap pelanggaran. So, hati-hati dalam segala perbuatan saudara. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Jadi kalau contohnya kamu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya, dan banyak orang katakan, oh jangan lakukan, kan itu telah seperti ini, kan seperti ini hukumnya sekarang, kenapa kamu harus melakukan itu? Nah, di sini Tuhan katakan, di sini firman katakan, jangan engkau disesatkan, jangan biarkan orang menyesatkan kamu. Kalau memang kamu berbuat benar, ya, karena apa yang kamu lakukan itu adalah firman. Dan di dalam Kristus ada kebenaran. Lakukan, jangan disesatkan orang. Oh iya ya. Jangan berkata, oh iya ya, benar yang kamu bilang. Aku gak mau lagi lah melakukan yang ini. Yang ini saja deh. Emang Tuhan yang bukan sekonsekuen. Sekarang Tuhan katakan kamu jangan begini. Besok Tuhan katakan, oh kamu sudah bisa begini. Tuhan itu Tuhan yang adil. Tuhan itu Tuhan yang kudus. Firman-Nya kekal, tidak pernah berubah-ubah. Dari dahulu sampai selama-lamanya, firman Tuhan tidak pernah berubah-ubah. Itu harus kita pegang. Jadi apa yang salah? Filsafat manusia yang membawa saudara dan saya sampai ke zaman ini untuk hidup di dalam filsafat manusia itu. Sehingga apa? Memperkosa firman Tuhan, menodai kesucian firman Tuhan. Satu yang harus saya sampaikan, dan ini berulang kali Tuhan katakan, anakku, umatku telah jauh daripada firmanku. Umatku telah melanggar perintahku. Mereka telah hidup dengan perintah-perintah manusia. Firmanku adalah kudus, firmanku adalah kekal, tidak pernah berubah-ubah, kata Tuhan. Jadi ingatlah firman-Nya itu, ya. Dia tidak berubah-ubah dari dahulu sampai selama-lamanya. Jadi firman-Nya juga tidak pernah berubah-ubah. Dia tidak pernah mengatakan di sini dia katakan tidak, di sana dia katakan ya. Di sini dia larang, di sana dia mengizinkan. Tidak ada yang demikian, ya. Apa yang salah? Pemahaman, filsafat, doktrin. Itu yang salah. Yang Tuhan ingin saudara dan saya lakukan saat ini, jangan hidup di bawah doktrin atau filsafat manusia, namun hiduplah oleh kemurnian Injil atau firman Tuhan. Lakukan apa yang firman Tuhan katakan.
Sebab apa yang firman katakan adalah benar, tetapi apa yang manusia katakan adalah berasal dari pikiran manusia sendiri yang akan membawa engkau kepada ketertinggalan atau kebinasaan. Kalaupun bagi dunia apa yang kamu lakukan, kebenaran yang kamu lakukan itu menurut mereka itu salah, namun ingatlah yang kamu lakukan selagi itu adalah firman, maka tetap lakukan. Pegang apa yang ada padamu, jangan mahkotamu diambil oleh orang lain, ya. Di saat engkau melakukan kebenaran itu, mahkota sudah Tuhan berikan kepadamu. Nah, jangan engkau mau diombang-ambingkan dengan segala pengajaran-pengajaran, ya. Saya tidak mengatakan supaya saudara keluar dari tempat saudara beribadah saat ini, bukan. Karena memang sudah sulit mencari gereja di mana kekudusan firman itu benar-benar nyata, di mana kemurnian daripada firman Tuhan itu benar-benar dipraktekkan, sudah sangat sulit, ya. Semua sudah dirubah, banyak yang telah dirubah. Yang saya mau katakan kepada saudara, tetap hidup di dalam penggembalaanmu, tetapi biarlah hidupmu digembalakan oleh Kristus. Di dalam penggembalaanmu adalah tempatmu untuk berinteraksi dengan sesamamu manusia, dengan sesamamu seiman. Dan di dalam penggembalaan itu tetaplah engkau berkati sesamamu dengan apa? Firman Tuhan, ya. Karena banyak orang juga yang tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan, ya. Karena kalau saudara keluar pun dan melakukan seperti apa yang saya sampaikan kepada saudara, memang tidak ada yang melakukan seperti itu. Satu organisasi pun tidak ada melakukan seperti apa yang saya ajarkan kepada saudara saat ini. Maksudku kesinambungannya, ya. Karena di organisasi yang satu contoh dia melakukan ini, tetapi tidak melakukan itu. Di organisasi yang satu dia melakukan itu, tetapi tidak melakukan ini. Nah, jadi sempurnakanlah itu di dalam hidup saudara. Lakukanlah apa yang baik dan benar itu di dalam kehidupanmu. Bukan semata-mata bergantung kepada apa kata pendeta, apa kata gembala, tetapi apa kata firman Tuhan, apa kata kitab suci, apa kata Alkitab saudara, ya. Bukan apa kata pendeta, karena tidak semua apa yang dikatakan gembala atau pendeta itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita jika itu di luar standar Alkitab, ya. Jadi jangan hidup dengan doktrin gereja. Saya pernah bertanya kepada salah seorang tokoh agama di dalam gereja Lutheran, ya. Ini tentang darah. Saya katakan, Bu, sebenarnya darah boleh dimakan atau tidak? Dia katakan tidak. Loh, kenapa di ajaran kalian itu diizinkan? Saya katakan, ya kita kan harus masuk ke dalam budaya sebagai metode penginjilan. Nah, saya rasa ini jawaban yang salah. Karena apa? Metode penginjilan itu adalah bagaimana cara kita untuk masuk ke dalam jemaat, menyampaikan pemberitaan, tapi tanpa melanggar firman Tuhan. Kalau kita melanggar seperti itu, berarti kita telah menyatu dan sama dengan dunia. Yang ada dunia ini harus benar-benar memberikan diri untuk menyatu di dalam pribadi Kristus. Saya rasa untuk bisa menyatu kepada masyarakat, kepada jemaat-jemaat, bukan dengan menceburkan diri, mencemarkan diri dengan apa yang menjadi salah di hadapan Tuhan. Ya, firman tetap firman, pelanggaran tetap pelanggaran. Ya, metode penginjilan itu cukup bagaimana kita menyatu di dalam pribadi mereka. Kalau kita menginjili anak-anak, ya bagaimana untuk menyatu kepada anak-anak? Jangan pula kepada anak-anak, firman Tuhan katakan demikian adik-adik, jangan. Nah, kepada remaja juga, kepada orang tua juga. Metode itu artinya cara kita untuk masuk kepada pribadi mereka, dengan bagaimana hidup mereka. Makanya kita harus benar-benar mempelajari untuk penyatuan pribadi, supaya itu bisa kita miliki seperti ilmu psikologis, ya. Hanya daripada Tuhan, ya, hanya daripada Kristus. Tetap diam di kaki Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan bagimu segala apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, ya. Tetap diam di dalam Kristus, ya. Jadi metode penginjilan itu adalah bagaimana kita masuk kepada pribadi-pribadi tanpa melanggar firman Tuhan, ya. Tidak boleh seperti itu.
Jadi kalau saudara melakukan kebenaran, jangan mau terombang-ambingkan lagi oleh dunia, ya. Jangan mau. Tetap lakukan kebenaran itu. Jangan sampai mahkotamu diambil oleh orang lain, ya. Karena mahkotamu indah loh di dalam Tuhan. Nah, ini bandoku ini sepertinya cantik sedikit, ya kan? Tetapi mahkota itu sangatlah indah. Dunia ini tidak ada ukurannya untuk mahkota saudara. Jadi jangan sampai mahkotamu itu diambil oleh orang lain. Karena apa? Kamu tidak teguh di dalam imanmu. Kamu tidak teguh di dalam pelaku akan firman Tuhan. Haleluya. Jadi jangan mau disesatkan. Karena barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Intinya selagi itu firman Tuhan, lakukan, ya. Nah, karena tidak ada pembatalan. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi, ya. Jadi jangan sampai nanti Tuhan hakimi. Nah, kamu mau kemana? Mau ke sorga, Pak. Tuhan, mau ke sorga. Gitu. Oh, gak bisa, kata Tuhan. Kenapa Tuhan? Ada firman-Mu yang kau langgar. Di mana Tuhan? Bukankah aku telah melarangmu untuk ini dan itu? Pendeta kami bilang gak seperti itu Tuhan. Pendeta kami bilang seperti ini. Datang Tuhan. Loh, kan aku kasih kitab suci kepadamu. Bukankah telah tertulis? Sejak kecil engkau telah memperoleh kitab suci untuk memberikan engkau hikmat dan kebijaksanaan. Untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kata Tuhan, kan itu ada firman-Nya. Sejak kecil kita telah menerima kitab suci sebagai hikmat bagi kita untuk menerima kebenaran. Nah, bagaimana kalau Tuhan katakan demikian? Jadi kan di dalam firman-Ku itu jelas tertulis apa yang harus engkau perbuat sebagai anak-anakku. Karena anak-anakku harus melakukan seperti apa yang aku lakukan. Aku telah datang ke dalam dunia, aku sudah tunjukkan. Aku telah tunjukkan kepadamu bagaimana hidupku sebagai contoh bagimu selama di dalam dunia. Bukankah aku telah berkata, kedatanganku sebagai anak sulung, sebagai teladan bagimu. Jadi kenapa engkau pintar-pintaran melanggar firmanku yang satu itu? Kecil aja pun Tuhan, hanya jangan begini, jangan begini. Sekecil apapun firmanku, bukankah sudah aku berkata, barang siapa melanggar dan mengajarkan demikian, maka tempatnya di sini. Itu. Dan sampai detik ini, kenapa saya sebagai pelaku akan semua firman Tuhan itu? Karena saya tidak mau dihakimi sekecil apapun. Coba kalau terjadi penghakiman demikian. Jadi gimana dong Tuhan? Berarti gembalaku yang salah dong. Pendetaku yang salah dong. Kami diizinkan kok, dihalalkan kok. Nah, loh, bukankah aku berkata kepadamu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia? Bukankah gembalamu adalah manusia? Bukankah gembala yang mengajarkanmu adalah domba yang aku percayakan? Bukankah aku gembalamu? Kata Tuhan. Tidakkah suaraku yang harus engkau dengar? Kata Tuhan. Jadi sampai sedalam itu kita harus renungkan, ya. Jadi gimana dong Tuhan? Nah, coba. Di saat penghakiman itu terjadi, saat itu saudara mau kemana? Padahal hanya karena perintah kecil yang saudara langgar, ya. Hanya perintah kecil. Saudara taat persepuluhan. Saudara taat untuk memberkati. Saudara taat untuk melayani, ya. Jadi aku kesana saja. Karena apa? Yang paling aku jaga adalah di masa penghakiman itu. Jangan sampai sekecil apapun nanti perbuatanku di depan Tuhan hakimi. Sedangkan yang melayani juga, saya ingat seorang yang benar-benar memiliki, ini kisah nyata ya, cuman saya lupa, saya pernah baca di satu buku kerohanian. Dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa, ya. Nah, dia orang yang penuh kasih. Dia sangat luar biasa melayani. Dia sangat luar biasa mengasihi. Tapi ada waktu di mana dia dibawa Tuhan mati suri. Dia sudah senang, tapi Tuhan menghalangi dia untuk masuk ke sorga. Tuhan katakan, kamu tidak bisa masuk. Kenapa Tuhan? Engkau mengajarkan aku kasih, aku mengasihi. Engkau mengajarkan aku mengampuni, aku mengampuni. Engkau mengajarkan aku untuk mengajar, saya mengajar Tuhan. Tapi Tuhan katakan,
Di mana engkau di saat aku memerlukanmu? Nah, seperti sepasang kekasih ya. Di mana engkau di saat aku memerlukanmu? Bukankah engkau sibuk dengan dirimu sendiri? Memang pekerjaanku yang engkau kerjakan, tapi engkau sibuk. Engkau tidak memberikan waktu untukku. Hello, sekecil ini pun Tuhan selidiki. Dan puji Tuhan ya, setiap kesaksian-kesaksian yang Tuhan izinkan terjadi, baik mimpi maupun mati suri atau segala macam, itu mengajarkan kita akan berbagai hal. Nah, saat itu aku membaca itu, aku ingat bagaimana sibuknya aku di dalam Tuhan. Jadi gak ada waktu kami berdua-duaan. Sibuk pelayanan karena orang pun sampai jam 12 malam ya. Nah, mereka pulang, udah aku berdua sebentar, udah tidur. Besok paginya lakukan aktivitas, tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, di sana yang aku lakukan, aku melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi aku tidak melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu adalah berdua-dua dengan Tuhan. Sama dengan seorang istri. Seorang istri akan sangat senang jikalau suaminya seorang yang pekerja keras dan datang ke rumah dia menghantarkan uang. Tetapi coba bayangkan. Coba bayangkan saudara seorang istri tersebut. Mana saudara lebih senang? Saudara diberikan uang atau saudara diberikan perhatian? Sudah makan sayang? Sayang lagi di mana? Jangan lupa ya, jaga diri baik-baik. Jangan lupa makan ya sayang ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Coba, di mana istri yang lebih senang? Diperhatikan atau diberikan uang? Diberikan uang senang, tapi lebih senang jikalau diperhatikan ya. Jadi kesaksian seorang hamba Tuhan tersebut mengajarkan kita sekecil apapun, layani pekerjaan Tuhan dan layani Tuhan. Jadi semenjak saat itu dia tidak menyibukkan diri dengan segala sesuatu, tetap dia lakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi sesibuk apapun dan secapek apapun dia tetap datang melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya saudara. Puji nama Tuhan, ini pun super power ini. Udah luar biasa Tuhan bekerja itu. Karena udah setahun lebih gak bisa bernafas. Haleluya. Kita lanjut ke ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Bukan saya yang katakan, saudara berasal dari iblis kalau saudara tetap berbuat dosa. Tetapi yang katakan adalah tulisan daripada Yohanes ya. Jadi di sini dikatakan kalau barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Jadi janganlah berbuat dosa lagi ya, supaya saudara tidak dikatakan berasal dari iblis ya. Jadi ingat, setiap kamu berbuat dosa katakan, aku berasal dari iblis dan aku tidak mau berasal dari iblis. Aku berasal dari Tuhan, aku berasal daripada Tuhan. Nah, sehingga dosa itu akan kau lakukan daripada Yesaya pasal 45. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan pertunaskan keselamatan,
dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Tuhan adalah pencipta. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan? Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakkan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku? Atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia, dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya, akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau, katanya, hanya di tengah-tengahmu ada Allah, dan tidak ada yang lain. Di samping Dia tidak ada Allah. Sungguh, engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda. Semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya dan seterusnya. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Seruan kepada bangsa-bangsa supaya kembali kepada Tuhan. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu, dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain? Tidak ada Allah selain daripada aku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku, dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bangsa, sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Yesaya pasal 46. Para dewa Babel tidak berdaya. Dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu.
Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab, dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu, dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ia memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion, dan keagunganku kepada Israel. Yesaya pasal 47. Keruntuhan Babel. Turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak dara, putri Babel. Duduklah di tanah dengan tidak bertahta, hai putri Kasdim, sebab engkau tidak akan disebutkan lagi manis dan genit. Ambillah batu kilangan dan gilinglah tepung. Bukalah kerudungmu, angkatlah sarungmu, singkapkanlah paha, seberangilah sungai-sungai. Biarlah auratmu tersingkap dan aibmu kelihatan. Aku akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorang pun. Kata penebus kami, Tuhan semesta alam namanya, yang Maha Kudus Allah Israel. Duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai putri Kasdim. Yesaya pasal 48. Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel, dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu, dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya. Juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya, oleh karena aku sendiri, sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Tuhan menebus Israel. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu.
Akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia, dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.